Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Faya ayyul hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat semua nikmat rahmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dapat kita bertatap muka, bertemu pandang di rumah Allah yang kita cintai ini dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali lagi syukur alhamdulillah. Di kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka ber'ubudiyah, mencari sebuah usia takwa di rumah Allah yang kita cintai ini, guna yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, terkait firman Allah yang kita baca tadi tentang suruhan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dimanapun kita berada, di setiap saat, di setiap waktu. Karena bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kalimat syukur ini betul-betul ditekankan kepada kita? Jawabnya cuma satu. Kalau awak mengaku orang yang beriman, karena awak masih hidup, karena kita masih hidup, hayat masih dikandung badan. Syukur itu bisa diucapkan, bisa diamalkan oleh orang-orang yang masih bertitelkan hidup. Kan tetapi ketika berpisah antara roh dengan jasadnya nanti, kata syukur itu buahnya akan kita dapat. Hanya sering sebuah kalimat, man yazra itu yahsud. Siapa yang suka nanam, dia yang akan memetik.
Jadi kalau hamba Allah ketika Allah memberikan hayat taka qabla mautika hidup dari masih kandung badan, dipergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Maka dialah yang akan dapat nantinya. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada di sebagian kita yang hari ini untuk tahun ini insya Allah terakhir Ramadan, saum di siang hari. Besok insya Allah menemukan sebuah hari kata-kata kemenangan, minal aidin wal faizin, kemenangan. Cuman dalam hal ini permasalahannya kaum muslimin rahimakumullah, entah bertemu kita dengan Ramadan yang akan datang, tidak tahu kita. Rahasia Allah dalam menetapkan segala sesuatu. Yang jelas perintah Allah terkait masalah ibadah saum, puasa, itu tentu dengan ada tujuan. Karena yang nyuruh Allah bukan sekadar nyuruh saja. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Kita tujuannya berpuasa kan dengan la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di samping kita melaksanakan perintah, tujuan dasarnya sebagaimana yang dituangkan Allah melalui firman-Nya, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Takwa ini kaum muslimin rahimakumullah tidak semudah mendengarkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkannya. Butuh yang namanya sebuah perjuangan. Makanya di ayat sebelumnya tadi Allah katakan kunci mendapatkan la'allakum tattaqun ini terletak pada syukur kita. Bahkan di ayat berikutnya Allah tambahkan, agar kita bisa mencapai makom yang namanya takwa tadi, iman kita servis dulu. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Allah panggil kita khusus untuk melaksanakan ibadah shaum ini orang yang beriman? Kenapa Allah nak gunakan kata-kata Islam, insan, tapi aman? Jawabannya dalam hal ini sesuai yang kita sampaikan tadi, iman itu tidak semua orang yang bisa mendapatkan. Karena iman nanti apabila dia sempurna akan mengantarkan kepada seorang hamba yang muttaqi. Nah, Bapak Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya ini, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, syukuri dulu. Kemudian apalagi berikutnya dipanggil kita dengan amanu lagi. Kalau kita betul-betul hamba Allah yang bersyukur, jadikan pertama sekali pondasi kita sabar. Kan kita bisa bernostalgia ya Pak ya, kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan yang sudah kita lewati, hari-hari selama bulan Ramadan yang sudah kita lewati. Terkadang malam itu hujan lebat, tapi karena kita aman tuh billah, kita menenangkan jiwa sabar, kita menjadikan betul-betul salat itu sebagai penolong untuk kita. Alhamdulillah itu kita lewatkan. Ingat sekali lagi, bagi hamba Allah yang sempat meninggalkan ketika Allah datangkan sebuah cobaan, apa kata-kata berikutnya? Lantarji'a ayyamul lati madar. Hari inilah kita yang spesial yang kita tinggalkan tadi. Kalah kita dengan ujian. Lantarji'a, hari yang berbahagia, hari yang bermanfaat, tidak bakalan pernah kembali lagi. Bagi siapa yang tahu itu? Bagi hamba Allah fanadamatu ubba liman yatakasal, hamba Allah yang sungguh bermalas-malasan tadi. Nauzubillah. Untuk itu perlu kembali kita merenung kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan tahun ini kalau tidak betul-betul kita laksanakan dengan penuh wahtisaban, perhitungan, maka termasuk hamba Allah yang kalah kita.
Lantas jawabannya, apa yang harus kita banggakan besok itu dengan kata-kata minal aidin wal faizin. Moga-moga kaum muslimin rahimakumullah, Allah panjangkan umur kita, bertemu juga kita dengan Ramadan yang akan datang untuk lebih meningkatkan kembali amal ibadah kita. Setelah kita syukur, kata Allah, jadikan sabar ini sebagai penolong kita. Karena dengan sabar ini kaum muslimin banyak terbukti kesuksesan bagi hamba yang mau mengamalkannya, yang betul-betul lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Man sabara zafira, siapa orang yang bersabar dalam kehidupannya, insya Allah dia yang akan dapat. Apalagi terkait bagaimana kita selalu istiqomah untuk selalu menghidupkan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Ini kita butuh dengan yang namanya as-sabru ala ta'ah. Sebagaimana hal ini yang diajarkan Imam Ali. Suatu ketika Imam Ali pernah menyatakan, sabru yufarriqu ala talas. Sabar itu 3. Supaya awak jangan salah letak, supaya awak jalan salah kaprah, letakannya pada tampilnya. Ada yang disebut dengan sabar di atas maksiat, ada yang disebut dengan sabar awak di dalam taat, ada yang biasa kita dengan selalu sabar awak di dalam mendapatkan sebuah musibah. Dia ada tuntunannya. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul mendapatkan la'allakum tattaqun, khusus Ramadan yang telah kita lewati ini, ya, tanamkanlah kepada diri kita sifat kita, bahkan menjadi prinsip untuk kita, as-sabru ala ta'ah, taat awak di dalam beribadah. Kemudian jadikan sebagai penolong untuk kita sholat, sebagai bentuk wujud tanda rasa syukur seorang hamba kepada Allah dengan sholatnya, Pak. Kalau sabar tadi kita bayangkan adalah pemacik ketika kita melintih di suatu buah titisan. Titisan itu harus bertampuh, tapi nak ketik awak gamang. Apa yang kita butuhkan? Pemacik, aturan sabarnya. Titisannya apa? Salat tadi yang akan mengantarkan kita kepada tempat suatu yang ingin kita tuju. Wah, kepada Allah. Ini nak cukup doa itu ketika kita pakai tangan serba, memang harus diiringi dengan ibadah salat. Muaranya yang jelas. Lihat firman Allah dalam surat Al-Qasas. Inna a'tayna kal kausar. Apa kata Allah? Allah banyak nikmat diagian ke awak. Sungguh banyak. Tak bisa kita hitung mulai dari kita jago sampai lalu lo balik. Saking tak hitung apa yang disuruh Allah. Fasalli, kerjakanlah sembahyang, kerjakan sholat. Kalau hal ini saja masih kita remehkan, bagaimana kita akan memikul beban yang lebih daripada ini nanti. Sedangkan sholat adalah sebagai penolong kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Aku lupa astaghfirullah fastabiqul khairat faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabb ikhtim lana bil khair
ويا خير الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.